Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang mana di hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan, dan sehingga saya bisa membuat dan menyelesaikan tugas UAS saya dalam mata kuliah bimbingan konseling. Dan tak lupa juga kita junjungkan Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang yang kita rasakan pada saat ini. Perkenalkan, nama saya Suli, saya berasal dari kelas 3B1. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan atau kasus yang terkait dengan bimbingan konseling, yaitu tentang kasus perselingkuhan, di mana perselingkuhan itu sendiri banyak terjadi di masyarakat kita sekarang, apalagi ini kasusnya di tetangga saya sendiri, dan juga masih merupakan saudara juga. Dan ini namanya Nila dan Dedi, dan dia mempunyai anak 3. Nah, dalam masa perselingkuhan ini, si lelaki berselingkuh dengan tetangganya sendiri sebelah rumah. Nah, dan berakhir dengan perceraian. Oke, di sini kita akan menjelaskan dulu. Kebanyakan 80% pasangan yang datang ke konseling keluarga adalah karena salah satu pihak berselingkuh. Di zaman ini, di mana gadget HP itu mempercepat berkomunikasi untuk berselingkuh. Namun memang dalam kasus perselingkuhan menjadi proses yang paling sulit, paling menyakitkan, paling sakit lah ya, namun juga paling memberikan reward yang memuaskan. Seperti seseorang yang telah mengalami penyakit kritis dan telah disembuhkan dan diberikan kembali usia panjang untuk hidup. Dan apa perselingkuhan itu sendiri? Perselingkuhan adalah sebuah tindakan yang buruk yang dapat terjadi dalam rumah tangga, ataupun kebanyakan dalam pacaran anak muda sekarang ya. Dan sebagai akibatnya, Anda juga akan sulit berkomunikasi dengan pasangan dan membuat hubungan tidak dapat kebentuk semula. Nah, dari perselingkuhan itu sendiri akan merusak hubungan dan tidak akan kembali ke bentuk seperti awal. Misalnya lebih ke romantis. Setelah perselingkuhan ya sikapnya jadi dingin. Dan di sini juga banyak menurut pendapat para ahli. Yang pertama adalah vegan, menyebutkan bahwa perselingkuhan adalah keterlibatan seksual dengan orang lain yang bukan merupakan pasangan primernya. Dan yang kedua, menurut Wodarminto, perselingkuhan dapat dikatakan sebagai perbuatan tidak terus terang, tidak jujur, menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, curang atau serong. Nah, selingkuh sendiri adalah tindakan yang buruk, yang tidak jujur dengan pasangannya dan selalu berbohong. Dan seperti yang kita ketahui, satu kebohongan akan menunjukkan kebohongan yang lain. Selanjutnya, menurut Rutherford, menunjukkan perselingkuhan sebagai ketidaksetiaan dengan pasangan yang sudah terkait dalam perkawinan. Gimana ya? Dan perkawinan kan sudah tertutup dengan janji setia dengan pas akad nikah, dan setelah nikahnya yaitu hubungan mereka rusak karena adanya persimpangan dalam rumah tangga. Sehingga menurut Aisyah, menunjukkan perselingkuhan sebagai perbuatan seorang suami atau istri dalam bentuk menjalin hubungan dengan seseorang di luar ikatan perkawinan, yang kalau diketahui pasangan sahnya, maka pasangan sahnya akan terjadilah ribut, marahan,
dan akan menunjukkan efek ketidakpercayaan lagi dengan hubungan dan tidak saling menghargai, tidak lagi menghormati. Mungkin sebagai seorang istri tidak akan menghormati lagi suaminya yang telah berselingkuh itu. Dan apa penyebab perselingkuhan itu sendiri? Yang paling besar bukanlah berkurang daya tarik, namun karena kurangnya koneksi emosional, kata Rosie Carter, yang merupakan seorang terapis pernikahan dan keluarga di Carolina Utara. Namun untuk membangun kepercayaan setelah diselingkuhi agaknya memang sulit, dan menurut saya sendiri juga sangat sulit karena saya sendiri juga pernah diselingkuhi dan membutuhkan usaha-usaha ekstra agar bisa mengembalikan kepercayaan itu sendiri kepada pasangan. Menurut saya sih ya sangat sulit. Jadi itu perselingkuhan itu kesalahan yang paling tidak bisa dimaafkan, tidak bisa diberi maaf. Karena apa? Walaupun kita sudah ikhlas dan memaafkan, ya rasa sakit hati itu masih gentayangan, masih membayang-bayangi gitu kan di pikiran kita. Terus sebelum menerapkan cara perbaikan hubungan setelah perselingkuhan, kita harus pahami dulu bahwa perselingkuhan dapat membawa trauma bagi pasangan. Nah, perselingkuhan itu sendiri bisa membawa trauma bagi pasangannya. Dilansir dari jurnal How to Survive an Affair yang ditulis oleh Willard F. Halger PhD, beberapa perselingkuhan sebenarnya memberikan pemicu traumatis yang akhirnya membuat pasangan bisa memenuhi kebutuhan dasar masing-masing secara lebih baik lagi. Bagi beberapa pasangan yang mempertahankan pernikahan setelah perselingkuhan adalah hal yang mustahil. Nah, iya memang benar sih ya, mustahil bagi kita untuk mempertahankan pernikahan setelah adanya kasus perselingkuhan. Namun tidak sedikit juga yang berhasil bertahan dan membuat pernikahan jauh lebih harmonisnya. Namun banyak juga ya yang masih bertahan walaupun udah diselingkuhin gitu, terus rumah tangganya menjadi lebih harmonis, tapi itu menurut saya tidak banyak ya. Tapi menurut di sini para ahlinya tuh kebanyakan rumah tangganya lebih harmonis setelah diselingkuhin gitu. Nah, akibat perselingkuhan sendiri, apa itu akibat dari perselingkuhan? Yang pertama yaitu kesulitan mempercayai orang lain. Nah, ketika suatu hubungan berakhir karena perselingkuhan, ada lapisan yang hancur dan mempengaruhi kepercayaan yang telah Anda miliki. Seperti hati kita yang telah terkuras setelah perselingkuhan itu memang sulit ya untuk kembali percaya sama orang lain gitu, apalagi mempercayai orang yang telah menyelingkuhi kita. Ketika Anda diselingkuhi, Anda tidak lagi atau begitu besar atau untuk mempercayai pasangan, ucap Rubin. Dan perselingkuhan membawa emosi dan pikiran yang sangat kompleks tentang amarah, sakit hati, malu, ragu, penghinaan, kebingungan, dan ketakutan. Kenapa kita tidak berhati-hati lagi untuk mempercayai orang lain? Karena kita takut untuk dibohongi kedua kali dan diselingkuhi kedua kali. Dan nggak bisa ngebayangin diselingkuhi pertama aja udah sakit banget, apalagi diselingkuhi untuk kedua kalinya, itu nanti akan sakit banget sakitnya. Nah, di bimbingan konseling sendiri ada pendekatan nih mengenai perselingkuhan. Nah, di sini ada pendekatan yang namanya existential humanistic. Nah, apa itu pendekatan existential humanistic? Yaitu berfokus pada sifat dari kondisi manusia, mencakup kesanggupan untuk menyendiri diri, kebebasan untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan tanggung jawab, kecemasan sebagai suatu unsur
dasar pencarian makna yang unik di dalam dunia yang tak bermakna, keterhinggaan dan kematian dengan kecenderungan untuk mengaktualkan diri. Jadi penting itu menyadarkan diri kita harus sadar diri bahwa apa yang telah ditakdirkan untuk kita harus menjaga dan harus memberikan kepercayaan dan saling sayang, bukannya malah sebaliknya yang itu selingkuh tadi yang membuat pasangan kita marah, sakit hati, dan dia tidak akan menghormati kita lagi. Selanjutnya, solusi perselingkuhan. Apa itu solusi perselingkuhan? Tentunya setiap masalah pasti akan mempunyai solusi jalan keluarnya masing-masing. Yang pertama itu kita harus menyelidiki benar faktanya, pasangan kita ini benar-benar selingkuh atau cuman omongan-omongan tetangga doang gitu. Misalnya nih, nah seperti jenis ini perselingkuhan yang tetangga saya itu suaminya selingkuh dan tetangga itu ngomong sama istrinya, dan ya Allah, sumpah yaitu istrinya sangat kaget, cemas, tentunya marah ya. Yang kedua yaitu mendiskusikan dengan suami. Sebagian besar perselingkuhan seorang pria sebenarnya hanya untuk tujuan bersenang-senang. Iya benar ya, perselingkuhan lelaki selingkuh karena tidak mendapatkan kesenangan dari si cewek, dari si wanitanya atau dari si istrinya. Tapi kalau perempuan selingkuh menurut saya malah sebaliknya, karena dia tidak mendapatkan kenyamanan dari seorang laki-laki. Selanjutnya, solusi selanjutnya yaitu introspeksi diri masing-masing antara suami dan istri, karena setelah tahu pasangannya berselingkuh, banyak perempuan yang memberikan ultimatum untuk suaminya, padahal yang harus dilakukan adalah mengetahui bagaimana sih, dan suami harus mencari tahu alasannya kenapa suaminya itu selingkuh. Dan kita harus banyak introspeksi diri untuk pasangan kita juga. Kenapa harus introspeksi antara suami dan istri? Karena untuk demi kebaikan bersama. Siapa sih yang mau rumah tangganya hancur gitu? Jadi harus diskusi, introspeksi diri, dan harus banyak bertukar pikiran gitu untuk kebaikan rumah tangga itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah pertimbangkan dengan matang-matang sebelum membuat keputusan. Dan pastinya kalau kita diselingkuhin itu akan membuat kita langsung memberi keputusan, ya udah mau cerai aja, ngapain sama dia udah nyakitin aku gitu kan ya. Tapi satu sisi lain kita tuh masih punya cinta dan sayang untuk pasangan kita, jadi kita harus memikirkan benar-benar keputusan kita itu baik atau tidak untuk kehidupan selanjutnya. Apalagi untuk kasus yang aku teliti analisis ini, dia sudah mempunyai anak 3, dan maksudnya kasihan kepada anak-anaknya gitu, karena kalau orang tua cerai itu pasti anak itu akan merasakan kayak sedih dan berbeda dengan teman-teman yang lain yang melihat ibu dan ayah itu harmoni, keluarganya itu rukun gitu. Jadi efeknya nanti akan ke anak-anaknya. Jadi untuk kita kalau semua masalah itu harus dipikirkan matang-matang, kejelasannya bagaimana, pokoknya kita harus pikirkan matang-matang supaya rumah tangga kita itu tetap bertahan dan tidak terjadi untuk kedua kalinya lagi untuk permasalahan yang berikutnya. Tapi memang dalam rumah tangga tidak luput dari kesalahan, hilaf, dan seperti ini perselingkuhan. Tapi kita awal niat pernikahan itu apa dan tujuan pernikahan itu apa, dan kita harus ingat itu kembali supaya rumah tangga kita tetap harmonis dan terjaga dan tidak ada yang bisa mengganggu rumah tangga kita. Jika dengan introspeksi diri
sendiri itu tidak mampu, kita harus berkonsultasi dengan ahlinya. Mungkin kita menjumpai kiai atau pokoknya aparat agama lah gitu kan ya, atau bertukar pikiran dengan teman yang lebih wawasan ilmu agamanya lebih tinggi, supaya kita mempunyai solusi dan nasihat dan membuat rumah tangga kita bertahan. Saat mengetahui suami mengkhianati dirinya, tentu rasanya sangat sakit, terlebih ketika diberikan kesempatan untuk berhadapan langsung dengan pihak ketiga. Maka segeralah mendapatkan solusi dengan berkonsultasi masalah dalam rumah tangga dengan terapis atau konselor pernikahan, di mana perselingkuhan tidak berarti harus berakhir dengan perpisahan. Pastinya seorang konselor pernikahan bisa memberikan beberapa solusi baik dalam membantu pasangan untuk membangun kembali kepercayaan dalam rumah tangga atau hubungan tersebut. Apapun bentuk perselingkuhan yang dilakukan oleh suami, coba untuk menyelesaikan dengan bijak agar rumah tangga tetap kokoh dan bertahan. Dan apapun keputusan yang diambil, pasti itu akan demi untuk kebaikan bersama. Nah, itulah tadi penjelasan saya tentang kasus perselingkuhan. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dipahami, dimengerti, dan dicerna dengan baik. Oke, cukup sampai di sini video saya, penjelasan saya dan analisis saya mengenai bimbingan konseling terkait dengan permasalahan perselingkuhan rumah tangga. Jika saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.